Selamat pagi anak-anak. Anak kelas 4 siang, apa kabar? Mana suaranya? Nggak kedengeran. Kalau kedengeran omnya malah takut ya. Oke, kita mau siapkan hati kita pada hari ini. Kita mau bersama-sama mengikuti ibadah online. Siapkan hati kita, Alkitabnya ya. Kita mau bersama-sama dengan teman-teman di rumah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersuka cita. Oke? Selamat beribadah. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semua. Kakak kangen deh sama adik-adik kelas 5B pagi. Kakak harap kalian tetap rajin baca Alkitab dan ikut ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu online ya. Hari ini kita masih beribadah secara online karena kita belum bisa ke gereja. Tetapi meskipun demikian kita tetap semangat ya, kita tetap bersuka cita ya. Hari ini adalah hari yang sangat indah, hari yang mulia, hari di mana kita anak-anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Mari kita angkat pujian. Hari ini adalah hari yang indah. It's a great day to praise the Lord. 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 Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Anak-anak, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kata praise the Lord kita ganti ya. Kita ganti dengan love the Lord. Ayat yang ketiga kita ganti dengan serve the Lord. Ingat ya. Yuk kita akan pujian ini lagi. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the love of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang indah, hari yang mulia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul, kami datang kepada Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan penuh sukacita kepada Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepadamu atas kebaikan Tuhan yang Tuhan terus boleh berikan dalam kehidupan kami. Kau terus menjagai kami, Kau telah terus melindungi dan memberkati kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang ke rumah-Mu, kami hendak memuji Tuhan. Kami juga hendak mendengarkan firman Tuhan dan bahkan juga melakukan aktivitas kami. Mohon kiranya Tuhan pimpin kami, ibadah kami dari awal hingga akhir, biarlah semuanya ada di dalam bimbingan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia Tuhan ya. Di dalam Alkitab begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Dan jikalau Tuhan sudah berjanji,
maka Dia pasti akan menempatkan. Karena Dia adalah Allah yang setia kepada kita. Ya, walaupun gunung-gunung berguncang maupun bumi-bumi bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin ya, anak-anak sekalian. Mari kita akan puji Dia. Biarpun gunung-gunung bergoyang, bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Paulus yang hendak pergi ke Roma. Ya, Paulus yang terus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil. Ya, nah di dalam perjalanannya ternyata Paulus juga mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali kesukaran, kesulitan yang dihadapinya. Tetapi di dalam setiap kesulitannya, Paulus tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong dia, bahwa Tuhan pasti akan melepaskan dia dari setiap kesulitan-kesulitannya. Ya, dia tidak pernah menyerah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita angkat pujian, jangan pernah menyerah. Ya, bagi anak-anak yang baru mendengarkan lagu ini, kita sekalian belajar ya. Jangan pernah menyerah. Jangan selalu
Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Tuhan juga berjanji untuk tidak memberikan masalah di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Yuk kita akan pujian ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya sungguh sangat indah. Bagaimana Tuhan menyertai Paulus ketika dia mengalami kesulitan ya. Nah, kita tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhanlah yang selalu menjaga kita. Tuhanlah yang selalu melindungi kita. Tuhanlah kota benteng kita ya. Kita akan pujian bahwa Tuhan juga kota bentengku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kuasa dan sanggup melepaskan kami dari mara bahaya, saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, tentu pernah merasa takut kan? Misalnya, takut tidak bisa mengerjakan ulangan, atau takut ketika punya salah sama mama atau papa, takut ketika datang terlambat ke sekolah, dan masih banyak lagi ya masalah yang seringkali kalian hadapi. Kalau di tengah problem yang saat ini jadi trending topik, ketakutan yang dialami oleh orang-orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Tangerang, dan di sekitar tempat tinggal kalian, yaitu adanya pandemi virus corona COVID-19. Saat ini karena masalah itu, adik-adik harus tinggal di rumah. Semua orang kalau tidak ada keperluan penting, tidak boleh keluar rumah. Kalau ada yang terpaksa harus keluar rumah, misalnya mama mau beli kebutuhan sehari-hari, papa berangkat kerja, harus pakai masker, dan semua harus jaga jarak dengan orang lain. Apa yang adik-adik takutkan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini? Takut tidak bisa ke sekolah lagi, sekolah online? Sulit juga ya. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian tidak bisa tanya secara langsung ke guru atau teman-teman. Mungkin kalian takut tidak bisa bermain bersama teman-teman lagi. Takut tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara, nenek, kakek, paman, tante yang tinggal di luar kota. Ketakutan kalian itu wajar. Anak-anak Tuhan tidak berarti bebas dari masalah. Tapi kadangkala kita tetap mengalami keadaan yang membuat rasa takut, sedih, dan khawatir. Sampai kapan wabah COVID-19 berakhir dan kita bisa hidup normal kembali? Kita semua berharap keadaan tidak enak ini segera selesai. Semua orang dalam kondisi was-was. Nah, sekarang kita akan belajar dari Paulus yang adik-adik tahu dari cerita minggu lalu sebagai seorang pengabar Injil. Paulus ini juga pernah mengalami keadaan menakutkan, bahkan tanpa harapan saat berada di sebuah kapal. Yuk, adik-adik buka Alkitab dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 27 mulai ayat yang ke-14. Sambil kalian siapkan, Tante ceritakan dulu ya, bahwa Paulus sebagai pengabar Injil memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Sama seperti Tuhan Yesus yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, Paulus pun juga sama. Orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Paulus, sehingga Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara untuk diadili. Dalam suatu pengadilan, Paulus naik banding ke Kaisar di Roma. Jadi, Paulus berangkat dari kota Kaisarea yang ada di benua Asia ke Roma yang ada di benua Eropa. Dalam perjalanan itu, Paulus diawasi oleh seorang perwira yang bernama Julius. Perjalanan ke Eropa itu ditempuh dengan naik kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat, padahal jauh ya dari Asia ke Eropa, melintasi benua. Sudah siap kitab Kisah Para Rasulnya? Yuk kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang 27. Kita baca ayat yang ke-14. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Dilanjutkan ayat yang ke-33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan.
katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Demikian firman Tuhan hari ini. Nanti kalian bisa baca lengkap ya dari pasal 27 ini, ayat 14 sampai 44. Ya, satu perikop dengan judul kapal terkandas. Kalian nanti baca sendiri secara lengkap, jadi lebih tahu ceritanya secara lengkap. Nah, adik-adik, di kapal itu tadi disebutkan ada 276 orang. Awalnya kapal itu berlayar dengan baik, tapi tidak lama kemudian terjadilah angin badai. Karena sangat hebat badai itu, kapal tidak bisa bergerak maju, karena angin badai itu menyerang dari depan kapal, berlawanan arah dengan gerakan kapal. Lalu nahkoda mau nggak mau membiarkan kapal terombang-ambing, terserah kemana angin itu membawanya. Selain angin badai, berhari-hari matahari dan bintang-bintang tidak nampak, jadi pastilah sangat gelap. Siang hari pun tidak ada terang. Kondisi makin mengerikan. Kapal terombang-ambing, anginnya sangat besar. Lalu, nahkoda memerintahkan untuk membuang muatan-muatan dan alat-alat kapal juga dibuang ke laut. Tujuannya supaya kapal menjadi lebih ringan. Jadi, bahaya untuk tenggelam atau karam itu lebih kecil. Nah, muatan kapal yang dibuang ini antara lain sebagian dari persediaan makan orang-orang yang ada di kapal itu, juga pakaian-pakaian. Semua orang dalam kapal itu makin lama makin merasa tak ada harapan lagi untuk selamat. Mereka sangat putus asa. Dalam kondisi cuaca yang dingin, gelap, angin sangat besar, dan mereka di sekeliling kapal itu hanyalah air laut. Orang-orang itu sudah tidak tahu lagi apa yang besok mereka akan hadapi. Lalu pada suatu malam, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan menyampaikan janji Tuhan bahwa Paulus pasti akan sampai ke Roma untuk diadili oleh Kaisar, untuk menghadap ke Kaisar. Jadi, Paulus dan semua orang yang berada dalam kapal itu akan selamat. Paulus menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh penumpang. Paulus menghibur dan membuat seluruh orang menjadi tenang. Lalu, pada hari ke-14, jadi sudah 2 minggu sejak kapal diserang oleh badai, Paulus mengajak orang-orang untuk makan, karena selama itu mereka tidak makan. Ya, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi yang tidak menentu, orang seringkali kehilangan nafsu makan. Sama seperti orang-orang di kapal itu, mereka tidak enak untuk makan. Lalu Paulus mengatakan bahwa semua orang harus punya kekuatan, karena tidak satu pun dari mereka akan binasa, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Paulus. Orang-orang percaya kepada Paulus, lalu mereka makan dan menjadi kuat. Lalu, kemudian mereka melihat sebuah daratan, sebuah pulau. Lalu mereka bermaksud untuk mendamparkan kapal itu di pantai ini, menuju ke pulau ini. Tapi di dekat pulau itu ada busung pasir. Kapal itu menabrak busung pasir, sehingga sebagian dari kapal
hancur. Badan kapal itu hancur dan tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah, padahal mereka sudah dekat ke pulau itu. Lalu mereka terjun ke laut dan berenang untuk mencapai pantai. Satu persatu mereka berenang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa berenang? Mereka menggunakan pecahan-pecahan badan kapal yang dari kayu pada saat menabrak busung pasir itu untuk mencapai daratan. Mereka mengapung dibantu dengan potongan kayu. Akhirnya mereka semua sampai ke pantai itu. Untung mereka sudah makan. Mereka semua kuat karena sudah makan atas saran dari Paulus yang yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan seluruh penumpang kapal. Akhirnya mereka sampai di daratan itu, dan itu adalah sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Ya, selanjutnya di perikop Alkitab berikutnya, Paulus mengabarkan Injil di Pulau Malta itu. Tuhan telah menepati janjinya pada Paulus dan orang-orang di dalam kapal. Luar biasa pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian takutkan saat ini? Takut tidak bisa mengikuti pelajaran yang saat ini dengan cara online? Atau takut tidak bisa bebas pergi-pergi lagi seperti dulu? Atau takut jatuh sakit? Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidaklah bebas dari persoalan. Kita takut dan khawatir akan banyak hal. Adik-adik tidak boleh lari dari persoalan, tapi harus berani menghadapi persoalan hidup. Kenapa? Karena adik-adik punya Tuhan Yesus, jadi punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama adik-adik dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus berjanji untuk menolong dan memberikan kekuatan. Seperti Tuhan menolong Paulus dari badai dahsyat, Tuhan pasti juga akan menolong adik-adik semua. Lalu, apa yang adik-adik perlu lakukan? Kalau kita lihat Paulus, Tuhan bercakap-cakap dengan Paulus melalui malaikat yang datang menemui Paulus di dalam kapal pada saat badai. Adik-adik juga bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Pertama, dengan rajin membaca Alkitab. Tuhan berbicara kepada adik-adik melalui ayat-ayat Alkitab. Tuhan mengingatkan jika adik-adik berbuat salah atau berbuat dosa, mengingatkan jika adik-adik sedang sedih melalui ayat-ayat Alkitab yang kalian baca. Kedua, adik-adik mesti rajin untuk berdoa. Apa takut dan khawatir yang kalian rasakan? Katakan kepada Tuhan melalui doa. Tuhan pasti menjawab doa kalian. Selain itu, Paulus di tengah badai tidak diam saja. Tidak, tapi dia menolong orang-orang dengan memberikan ketenangan dan petunjuk. Adik-adik juga tidak boleh tinggal diam. Misalnya selama liburan ini, hashtagnya kan tidak boleh pergi-pergi ya. Hashtag di rumah saja. Bisa membantu papa mama mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membereskan kamar, membantu menyapu, mencuci piring, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Siap melakukannya? Sekarang kita punya ayat hafalan yang indah, yaitu dari Yesaya 41 ayat 10a. Kita buka sama-sama ya Alkitab kita. Yesaya 41 ayat 10a. Sudah ketemu ya Yesaya 41 ayat 10a. Tante bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau. Ya, adik-adik bisa hafalkan ayat hafalan ini. Kalau sudah hafal, bisa di video ya, lalu dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu kalian. Atau boleh juga ditulis, lalu difoto, dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu kalian. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kalian semua. Sekarang kita akan mendengarkan aktivitas yang akan disampaikan oleh Tante Chelsea. Selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih untuk Tante Inga untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Nah, adik-adik pernah naik kapal nggak? Tante yakin semuanya sudah pernah. Gimana rasanya jika di tengah danau atau laut tiba-tiba terjadi ombak yang sangat besar? Pasti sangat menakutkan ya adik-adik. Nah, Paulus menghadapi badai ketika dia berada di kapal menuju Roma. 14 hari lamanya terombang-ambing di lautan disertai badai. Bisa dibayangkan nggak adik-adik bagaimana takutnya orang-orang yang berada di dalam kapal itu? Namun, karena anugerah Tuhan, semua orang yang berada di dalam kapal tersebut selamat. Kita pada saat ini juga berada di dalam kapal ketakutan. Namun, Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita. Untuk aktivitas kita hari ini, Tante akan mengajak adik-adik untuk membuat kapal dari kertas yang begini bentuknya. Mari kita kerjakan. Adik-adik, bahan yang kita perlukan hari ini adalah penggaris, lem, pulpen, gunting, 2 lembar kertas ukuran 8x16, 2 lembar, atau boleh kertas warna putih saja adik-adik. Dan selembar kertas berukuran 21x21, boleh yang putih atau juga yang berwarna. Kemudian kita akan lipat ujung yang satu ke ujung yang lain sehingga membentuk segitiga. Seperti begini. Lalu kita akan lakukan dengan sisi yang sebelahnya lagi. Seperti begini. Setelah itu, kita akan lipat keempat sisi. Dipertemukan di titik tengah. Kita akan lakukan sampai keempat sisinya terlipat semua. Seperti begini. Setelah itu, kertasnya kita balik dan kita akan melipat keempat sisi dari kertas tersebut. Seperti begini. Setelah dilipat, dibuka dan dilanjutkan dengan ketiga sisi yang lainnya lagi. Sehingga semua sisinya terlipat. Seperti begini. Kemudian kertasnya kita balik dan kita akan melipat bagian yang bawah sampai ke garis tengah. Seperti begini. Dan lakukan hal yang sama dengan bagian yang atas. Kemudian dibuka dan kita akan melipat bagian yang kecil ini. Seperti begini. Demikian juga yang bagian atas. Kemudian kita lipat kembali seperti begini. Lalu kita akan membentuk badan kapalnya. Kita buka bagian sebelah kiri dan kita akan lipat sehingga membentuk demikian.
Lakukan hal yang sama juga dengan sisi yang lain. Dilipat sehingga membentuk demikian. Setelah itu, kertasnya kita balik dan kita akan melipat dari bawah ke atas. Demikian juga yang atas kita lipat ke bawah ke tengah sehingga membentuk demikian. Setelah itu, kertasnya kita balik, kita buka bagian ini, kita akan lipat, naikkan seperti begini. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama dengan yang bagian sebelahnya lagi, dilipat sehingga membentuk begini. Setelah itu kita akan buka, kita tarik bagian ini sehingga menjadi terbuka seperti begini. Lakukan juga dengan yang sebelahnya lagi, kita buka seperti begini. Setelah itu kertasnya kita balik dan kita akan lipat bagian atas sebelah kanan, lipat ke bawah, dan yang bawah juga dilipat ke atas, dan bagian yang samping ini kita lipat. Kemudian yang bagian samping, bagian paling ujung kita lipat setengah. Ke sebelahnya lagi kita akan lipat bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Nah, sekarang yang bagian ujung sini kita akan lipat ke bagian tengah seperti begini. Lakukan dengan yang sebelahnya lagi. Sehingga membentuk ujung yang meruncing seperti begini. Kemudian kita akan melipat seperti begini. Oke, nah kemudian adik-adik akan menarik bagian ini keluar, ditarik pelan-pelan. Sebelahnya lagi ditarik pelan-pelan. Begitu. Lalu kita rapikan, kita akan membuat badan kapal. Kita rapikan sehingga dasarnya nanti bisa kokoh dan membentuk seperti begini. Sudah hampir selesai adik-adik. Nah, sekarang kita bentuk bagian ujung kapal, bagian depan kapal. Demikian. Nah, sekarang kita akan membuat tiang dan layarnya. Kita akan ambil kertas yang berukuran 8 x 16
bagian layar. Kita ambil selembarnya lagi. Dan bagian depannya ini adik-adik, nanti kita akan tuliskan ayat. Nah, yang bagian belakang kita akan tuliskan segala ketakutan kita. Mungkin seperti saat ini yang kita hadapi, kita khawatir kapan kita bisa masuk ke sekolah lagi. Kita khawatir kita akan sakit. Kita khawatir kapan kita bisa ke sekolah minggu dan ketemu teman-teman kita. Dan kita tuliskan di sini. Ketakutanku. Dan adik-adik, please, adik-adik tuliskan ketakutan-ketakutan yang adik-adik hadapi saat ini. Setelah selesai, bagian yang sebelahnya lagi, kita akan tuliskan ayat Alkitab seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yesaya pasal 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi Tuhan berjanji segala ketakutan kita, Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan mengatakan, janganlah takut. Kita tuliskan ayat Alkitab tersebut di bagian depan. Setelah selesai tulis adik-adik, kita akan lipat bagian atas. Dan juga bagian bawah. Lalu kita akan menggunting bagian tengah, jangan sampai putus karena kita akan memasukkan tiangnya. Setelah itu kita masukkan tiangnya, kita akan membentuk layarnya. Setelah begini, kita akan masukkan di bagian depan kapal. Kita selipkan di tengahnya sehingga bisa berdiri. Seperti begini. Nah, apabila kapal adik-adik tidak bisa kokoh berdiri, boleh ambil selembar kertas dan ditempelkan bagian bawahnya. Ambil lem, lalu ditempelkan biar kapalnya bisa kokoh berdiri. Jadi deh. Adik-adik, apabila sudah selesai mengerjakan kapalnya, jangan lupa difoto, lalu kirim fotonya melalui WA ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Nah, adik-adik, biar melalui aktivitas kita pada hari ini, kita diingatkan sekali lagi untuk tidak takut dan menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kita pada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Anak sekalian, kiranya kita semua tetap percaya kepada Tuhan yang adalah gunung batu dan benteng keselamatan kita ya. Mari kita akan pulang. Sebelum pulang kita mau berdoa bersama dan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami ikuti pada hari ini. Kami bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh mengikuti aktivitas. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh menguatkan kami ketika kami menjalani akan hari hidup kami ya Tuhan.
khususnya di masa-masa saat ini, supaya kami tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami dan melindungi kami di mana saja kami berada. Ya Tuhan, kami akan kembali melakukan ke rumah kami, dan kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memimpin kehidupan kami di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, anak-anak sekalian, demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.